Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kullu amrin tibalin, semua amal yang baik walam yubda bihamdillah, kalau tak diawali, kalau tidak dimulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa maka amal itu terputus, tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan lisan, alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur dengan perbuatan, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara perbedaan manusia dengan binatang, dengan tanam-tanaman, dengan hewan, dengan makhluk yang lain adalah adanya perasaan. Adanya perasaan, ada rasa malu, ada rasa sayang. Jika dikatakan bahwa binatang juga ada rasa sayang, maka itu adalah insting, gharizah, bawaan yang sudah difitrahkan Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi mi'ata rahmatin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya 100 rahmat. Lalu 99 rahmat itu digenggam dalam kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Dan satu rahmat kasih sayang itu dibagi Allah kepada seluruh makhluk. Gara-gara satu rahmat itulah maka seekor gajah yang besar tidak akan menginjak anaknya sampai mati walaupun tubuhnya besar, karena ada rasa kasih sayang. Karena satu rahmat itulah seekor singa yang buas tidak pernah menerkam anaknya selapar apapun dia, karena masih ada rasa kasih sayang. Tapi ketika manusia sudah tercabut kasih sayang dari dalam hatinya, maka manusia itu lebih parah daripada binatang, lebih hina daripada binatang. Oleh sebab itu Allah mengatakan, ulaika kal an'am, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih buruk, lebih jelek, bahkan lebih parah daripada binatang. Begitulah manusia. Akan tetapi ketika manusia menggunakan potensi yang ada pada dirinya, maka dia lebih mulia daripada malaikat. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, fasajadu, semuanya pun bersujud, menunjukkan manusia yang memiliki perasa, menunjukkan manusia yang memiliki perasaan, maka dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ada rasa yang paling penting dalam diri manusia. Rasa itu terbagi bermacam-macam. Ada rasa takut, ada rasa malu, ada rasa sayang. Islam mengajarkan rasa kasih sayang. Karena kasih sayang itulah maka kita masih tetap sampai hari ini tidak sampai hati menginjak binatang, padahal dia amat sangat kecil. Karena kasih sayang itulah Nabi mengajarkan, la yabulanna ahadukum fil juhri, jangan kalian buang air kecil, jangan kalian buang air kecil di lubang tanah. Karena di lubang tanah itu ada serangga, di lubang tanah itu ada makhluk lain yang lebih tua daripada kita. Dalam kitab Hasyiah tentang penjelasan hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dikatakan, salah satu sebabnya adalah karena lubang tanah merupakan tempat tinggal makhluk lain yang bernama jin. Setiap kali dikatakan manusia, maka jin lebih dulu daripada manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa kulla in jama'atil jinnu wal insu alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Maka kita diajarkan untuk tidak menyakiti, untuk tidak mengganggu. Kalau ada agama mengajarkan berperi kemanusiaan, maka Islam tidak hanya sekedar mengajarkan berperi kemanusiaan, tapi juga menghormati makhluk lain. Sahabat Nabi yang beristinja, bersuci menggunakan batu, bersuci menggunakan benda yang keras, yang kasar, tapi Nabi mengatakan jangan gunakan idham, jangan gunakan tulang belulang. Kenapa tidak boleh memakai tulang belulang, hadirin? Karena tulang belulang adalah makanan jin. Ada di sana jin Islam. Ketika tulang belulang itu dipakai untuk beristinja, terkena kotoran najis, maka mereka akan kehilangan makanannya. Memikirkan makanan makhluk lain, bukan dari golongan manusia, dari kalangan jin. Wa inna minnal muslimuna wa minnal qasidun. Kami para jin terdiri dari jin muslim dan jin kafir. Yang jin muslim itu apa kerjanya? Taharrau rasyada. Taharrau rasyada, mereka selalu mencari jalan yang lurus. Sedangkan yang jin kafir, kanu li jahannam hataba. Kanu li jahannam hataba. Mereka akan menjadi bahan bakar, kayu bakar api neraka jahannam. Mereka ada yang muslim, ada yang baik. Makanan mereka tak boleh kita ganggu. Tempat tinggal mereka tak boleh kita ganggu. Mereka tak boleh kita sakiti. Dilarang membuang air panas, dilarang membuang air panas di sembarang tempat. Mungkin ada di antara mereka yang terkena, bahkan ada pula rasa kepada malaikat. Jangan memakan makanan yang berbau, kata Rasulullah. Li'annal malaikata tata'adza, karena malaikat juga merasa tersakiti sebagaimana manusia tersakiti mencium makanan yang berbau. Man akala sauman, siapa yang memakan bawang putih, au basolan atau bawang merah, fala yaqrabanna, jangan dekat-dekat ke tempat salat kami, karena bau yang busuk dari mulutnya mengganggu sahabatnya. Tapi tidak hanya orang yang beriman yang terganggu, hadirin. Innal malaikata tata'adza, malaikat pun juga terganggu dengan bau itu. Makanya Nabi mengajarkan laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, aku akan perintahkan kepada mereka untuk menggosok gigi. Inda kulli salatin, dalam setiap mau salat dia akan membersihkan mulutnya, karena itu mengganggu orang lain. Carilah agama di dunia ini. Carilah agama di dunia ini yang memperhatikan perasaan kepada jin, perasaan kepada malaikat, perasaan kepada serangga. Islam mengajarkan orang harus punya sifat kasih sayang. Orang harus punya perasaan yang halus. Tidak ada guna banyak ibadah. Bolak-balik ke kota Mekah Al-Mukarramah untuk haji dan umrah. Mondar-mandir musalla masjid untuk melaksanakan fardu berjamaah,
Tapi kalau dia tidak punya rasa kasih sayang, percuma. Tidak ada guna banyak ibadah, hebat dalam hal ritual, tapi tak ada rasa mengasihi, tak ada rasa kasih sayang. Bahkan orang yang banyak ibadah itu, Nabi mengatakan semua ibadahnya hancur, tidak dapat menolongnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, iya, inna bulana tak ada sebulan, tasumun nahar, banyak puasa sunnah di siang hari. Wa taqumul lail, banyak tahajud, salat malam, di tengah malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakinnaha tuqdi jiraniha bilisaniha, tapi rasa dalam hatinya tidak ada. Rasa kasih sayang dalam hatinya tidak ada. Dia menyakiti tetangganya, menyakiti sahabatnya, menyakiti kawannya. Dengan apa? Bilisaniha, dengan lisannya yang kasar, dengan lidahnya yang kasar, dengan kata-katanya yang tajam, menyakiti hati orang lain. Spontan Nabi menjawab, la khaira fiha, tak ada kebaikan dalam dirinya. Dia min ahlin nar, dia penghuni neraka jahanam. Mana ibadahnya? Mana ibadahnya? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi pun perbuatan baik akan tetap dilihat oleh mata. Tapi kenapa bertentangan dengan riwayat ini? Mana sedekahnya? Mana infaknya? Mana amal baiknya? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau hancurkan perbuatan baikmu bil manni wal adza, dengan mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap, menyakiti hati orang lain. Islam mempertajam rasa. Islam mempertajam rasa. Untuk apa puasa 1 bulan penuh? Untuk apa puasa 1 bulan penuh? Mempertajam rasa, merasakan sakitnya lapar, merasakan pedihnya haus, merasakan rasa orang susah. Apa manfaat dari haji? Apa manfaat dari haji dan umrah sampai ke tanah suci Makkahul Mukarramah, pergi ke padang Arafah dengan baju yang sama, dengan warna yang sama, dengan bentuk yang sama, menunjukkan rasa bahwa kita itu sama-sama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada beda antara Arab dengan non-Arab, hadirin. Tidak ada beda antara Arab dengan non-Arab, antara penguasa dengan rakyat jelata. Semuanya sama di hadapan Allah. Maka orang yang paling tinggi rasanya, dialah yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalaqnakum min dzakarin wa unsa, kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, wa ja'alnakum, kami jadikan kamu syu'uban, bersuku-suku, wa qabaila, berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa. Inna akramakum indallah, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, atqakum, yang paling tajam rasanya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, renungan buat kita bersama. Apakah solat kita selama ini membuat kita merasa takut? Apakah puasa kita selama ini merasa peduli? Kalau ibadah kita membuat kita merasa takut, merasa peduli, merasa khawatir, merasa cemas, berarti insya Allah itulah tujuan daripada ajaran Islam. Akan tetapi kalau ibadah-ibadah itu semuanya kita merasa hebat, merasa angkuh, merasa sombong, maka ingatlah, la yadkhulul jannata, kata Rasulullah, tak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya misqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong walaupun sebesar biji sawi, ada angkuh, merasa lebih hebat, merasa lebih mulia, merasa lebih terhormat, merasa lebih berilmu, merasa penghuni surga, yang lain hanya penghuni neraka, berburuk sangka kepada orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhon, jauhilah prasangka buruk kepada orang lain. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sebagian prasangka adalah dosa. Iya, kalau prasangka kita benar, hadirin. Kalau salah, pahala tidak dapat, dosa sudah pasti dicatat. Jemaah rahimakumullah. Ketika ada orang hari ini merasa pintar,
merasa hebat, merasa sempurna, merasa paling berilmu, maka kita dengan agama ini dididik untuk pandai merasa, bukan merasa pandai-pandai merasakan perasaan orang lain. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum, kamu belum beriman. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman, hatta yuhibba li akhihi, sampai kamu merasa sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tahu pada saat ini kita telah memasuki bulan Zulqa'dah, di mana saudara-saudara kita sudah berada di tanah suci Makkatul Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kita doakan mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat, khususnya yang dari Pulau Bangka Belitung, di kesehatan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengerjakan syarat rukun ibadah haji dengan baik dan sempurna, sehingga nanti hajinya bisa menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Dan insya Allah sebentar lagi, beberapa pekan lagi, kita akan memasuki Idul Adha atau Lebaran Kurban, di mana di situ kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang punya kelebihan harta untuk berkurban menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa inna hadza ta'ti yaumal qiyamah. Kurban itu sapi, unta, kambing yang akan disembelih pada Idul Adha mendatang. Yang akan disembelih pada Idul Adha mendatang, dia akan datang pada hari kiamat. Bikuruniha, dengan tanduknya, wa aslabiha, dengan bulunya, wa ash'ariha, dengan kukunya, akan bersaksi menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya berlomba-lomba dalam hal kebaikan, mensiarkan agama Allah, salah satunya berkurban. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahil barri raufil jawad alladzi jalla ni'amahu 'anil isabil a'dadil manni bil wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul ghaffar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul mukhtar. Wa shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadinil munawwar wa ala alihi wa ashabil athhar wa sallim tasliman katsiran kama amar. فيا أيها الناس اتقوا الله بما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وحذروا لعلكم تفلحون يوم المحشر واعلموا أن الله تعالى صلى على نبي قديما وأمركم بذلك فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأبرار أجمعين اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقين من العشرة الذين هم كانوا بالجنة مبشرين آمين اللهم وارض عن أزواج رسولك الطاهرات وأبنائه المطهرين وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وأوزمهم أن يوفوا على عهدك الذي عهدت إليهم واجعلنا منهم واتنا بدولة الإسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون